Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, dan saya dari kelas Pendidikan Fisika A angkatan 2017. Jadi, di sini saya diberikan kesempatan untuk mempraktikkan mengenai proses pembelajaran dari model pembelajaran discovery atau model pembelajaran penemuan. Sebelum kita melangkah ke tutorial atau cara belajar mengenai model pembelajaran discovery learning, ada baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan discovery learning. Model pembelajaran discovery learning itu dimaksudkan sebagai proses pembelajaran yang terjadi langsung pada siswa tersebut. Nah, jadi di sini siswa itu langsung dirangsangkan atau langsung terjun ke tempat untuk melakukan proses pembelajaran, di mana siswa di sini dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa bisa saja langsung dihadapkan ke dalam menjadi seorang saintis atau ilmuwan. Adapun sintaks dalam model pembelajaran discovery learning, yakni yang pertama stimulus, kemudian problem statement, kemudian data collecting, data processing, verification, dan juga generalization. Langkah-langkah dalam model pembelajaran yang dapat saya ambil, yang pertama terdapat pada tahap kegiatan pendahuluan, kemudian pada kegiatan inti, dan juga yang terakhir terdapat pada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan, yang pertama yang dilakukan oleh seorang guru, yakni seorang guru pertama-tama masuk ke dalam kelas dan mengucapkan salam, kemudian menyapa seluruh peserta didik. Setelah guru menyapa peserta didik, kemudian guru memeriksa kehadiran dari seluruh peserta didik. Dan juga tidak lupa, guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi anak-anak, materi kita kali ini yakni resonansi. Jadi sebelum kita memasuki materi mengenai resonansi, Ibu akan memperlihatkan contoh dari peristiwa tersebut. Nah, silahkan kalian amati dengan baik. Sudah disimak dengan baik anak-anak? Jadi setelah ini Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian ketika senar gitar tersebut dipetik, apa yang terjadi ketika kalian amati? Ya, betul sekali. Jadi ketika sinar gitar tersebut dipetik, maka sinar gitar tersebut mengeluarkan bunyi dan bunyi tersebut bergetar. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam tahap percobaan. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa LKPD dan sebelum percobaan dimulai, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke. Nah, dengarkan untuk pembagian kelompoknya ya. Jadi 4 kelompok itu masing-masing terdiri dari 3 orang ya. Yang pertama Ainun, kemudian Ipa, lanjut dengan Lisa. Kelompok kedua Yuni, Tila, dan juga Hisya. Kemudian kelompok ketiga Aldi, Tira, dan juga Uga. Kemudian kelompok keempat Eko, Wilkia, dan juga Mila. Jadi kalian harus duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, perhatikan baik-baik mengenai LKPD yang Ibu bagikan. Jadi buka pada lembar pertama.
Pertama, mengisi tabung resonansi dengan air. Tabung resonansi yang kami gunakan memiliki volume 100 ml. Ketok ya nek kamera ya. 100. Atasin, ke atasin. Yuk. Pinter sih Tino, Mak. Wes. Udah, stop. Orang dikit lagi. Hup. Kemudian memberi gelombang bunyi pada tabung resonansi. Frekuensi pertama adalah 600 Hz. Setelah itu level air diturunkan secara perlahan. 92,5. 92,5. Ya, 92,5. 90,05. Kemudian mencatat level air tiap terdengar bunyi berbeda. Kami mencatat 3 level air. Hah? Oke. Nah ini nih. Kira lagi. 8. 8,5. Sejauh ini, apakah percobaan dari Gerputala ini kalian mempunyai masalah? Oke, di bagian mana? Oke, dengar dulu anak-anak. Jadi tadi teman kalian ada yang bertanya, Ibu bagaimana cara supaya kita mengetahui bunyi nyaring yang selanjutnya? Jadi di sini kalian harus perhatikan baik-baik mengenai LKPD yang Ibu bagikan. Jadi menurut LKPD itu kita pengambilan data sebanyak 3 kali. Jadi data pertama untuk frekuensi 341 Hz, kemudian data kedua 426 Hz, dan yang ketiga 512 Hz. Itu untuk frekuensi masing-masing pengambilan data. Nah, agar supaya bunyi nyaring terdengar, kita harus menurunkan permukaan yang kita peroleh supaya bunyi nyaring itu akan terdengar terus. Kemudian jika ingin mendengar lagi, kita harus menurunkan lagi permukaan yang terjadi pada Gerputala tersebut. Sudah selesai semua? Oke, karena semua sudah selesai, jadi di sini Ibu ingin kalian menyimpulkan seluruh hasil percobaan yang kita praktekkan pada hari ini. Kemudian pada masing-masing kelompok harus mempresentasikan mengenai data atau hasil percobaan yang kalian peroleh pada hari ini. Silahkan untuk kalian, saya berikan waktu 10 menit untuk menyimpulkan percobaan yang kalian lakukan. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua karena kita telah melakukan percobaan dan juga mengenai proses pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, Ibu ingin memberikan evaluasi kepada kalian mengenai resonansi. Jadi, sekali lagi Ibu ingin menekankan bahwa peristiwa resonansi itu bisa terjadi akibat adanya getaran dari benda lain. Contohnya saja, ketika kita memukul gendang, kemudian atau biasa disebut dengan rebana mungkin, gendang telinga kita juga ikut bergetar. Nah, itulah yang dimaksud dengan peristiwa resonansi. Karena kenapa? Karena pada gendang telinga dan juga beduk atau rebana yang kita pukul itu memiliki frekuensi yang sama. Nah, itu merupakan frekuensi yang alami yang terjadi. Nah, yang dapat Ibu jelaskan atau yang dapat Ibu simpulkan pada pertemuan kita pada hari ini, mengenai kolom udara pada percobaan penentuan resonansi pada Gerputala berfungsi sebagai tabung resonator. Kemudian peristiwa resonansi ini dapat dipakai untuk mengukur kecepatan perambatan bunyi di udara. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditentukan bahwa resonansi bertuturan dapat kita dengar
apabila suatu resonansi dengan resonansi berikutnya memiliki suatu jarak. Nah, jika frekuensi garpu tala diketahui, cepat rambang gelombang bunyi di udara dapat diperoleh melalui hubungan V sama dengan lambda dikali F, atau kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Baik, itu yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kerja sama kalian, anak-anak. Ternyata pembelajaran pada hari ini cukup menarik dan juga menyenangkan bagi kita karena kita santai saja ya, tidak perlu terlalu tegang dalam kita menghadapi yang namanya proses belajar mengajar. Kita seharusnya bisa menjadi kawan lah ya antara guru dan juga murid. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, untuk tugas di rumah buka halaman 57 pada buku fisika dasar. Nah, di situ ada tugas nomor 1 sampai nomor 3. Itu kalian tulis ya soalnya, kemudian dijawab. Nah, dikumpul minggu depan. Silahkan belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.